Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Akbar dengan NPM 23106311010138. Nah, kali ini saya akan mengerjakan tugas UAS filsafat pendidikan. Baik, langsung aja pada jawaban pertama, itu tentang demokrasi pendidikan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu di sekolah umum. Nah, prinsip demokrasi pendidikan dalam konteks PAI ini meliputi inklusi, partisipasi aktif siswa, keadilan, dan kesejahteraan akses pendidikan tanpa diskriminasi gender. Nah, selanjutnya ada sosial atau ekonomi. Nah, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ini, prinsip ini digunakan dan diterapkan dengan memberikan ruang bagi siswa untuk berdiskusi, mengembangkan pendapat, dan berpartisipasi dalam pengembangan keputusan pembelajaran yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan dan kesejahteraan. Hal ini juga mencakup pengembangan karakter dan kepemimpinan siswa yang bertanggung jawab. Tantangan utama di era digital adalah penyebaran informasi, ketidaksetaraan akses teknologi, dan polarisasi opini yang dapat mengganggu proses pembelajaran demokrasi. Nah, oleh karena itu, literasi digital harus diintegrasikan dalam pembelajaran PAI untuk mengatasi tantangan tersebut. Nah, selanjutnya nomor 2 itu sintesis konsep pendidikan Ibnu Khaldun dengan model kurikulum merdeka dalam pembelajaran PAI SMP. Nah, Ibnu Khaldun ini memandang pendidikan sebagai proses bertahap yang mengembangkan akal dan adab, atau bisa dibilang dengan etika. Nah, kurikulum merdeka menekankan pembelajaran yang fleksibel, kontekstual, dan berbasis kompetensi. Nah, sistematisnya adalah pembelajaran pendidikan agama Islam yang tidak hanya menekankan pengetahuan saja, itu pengetahuan agama. Nah, tapi juga membentuk karakter dan etika secara bertahap melalui pendekatan yang lebih mandiri dan kreatif sesuai dengan kebutuhan siswa terutama. Nah, dalam rencana pembelajaran SMP, guru dapat mengintegrasikan metode diskusi fleksibel dan praktis nilai-nilai akhlak yang berkelanjutan. Nah, sehingga siswa dapat mampu mengembangkan pemahaman agama sekaligus karakter yang baik. Nah, selanjutnya itu nomor 3, relevansi pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang integrasi ilmu agama dan sains dalam menghadapi dekadensi moral. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menekankan pentingnya integrasi ilmu agama dan sains untuk membentuk pribadi yang seimbang antara ilmu dan ilmu pengetahuan, ilmu iman dan ilmu pengetahuan. Nah, pandangan ini sangat relevan dalam menghadapi dekadensi moral pembelajaran saat ini dengan memberikan pemahaman agama yang rasional dan kontekstual. Desain ini, pembelajaran PAI ini yang mencerminkan semangat integratif ini dapat merupakan proyek pembelajaran interdisipliner yang mengaitkan konsep agama dengan fenomena ilmiah sehari-hari. Ya, misalnya pembahasan etika lingkungan dan perspektif agama dan sains. Nah, selanjutnya nomor 4, pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang akhlak dan tawadu dalam pengembangan karakter siswa pendidikan agama Islam. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini menekankan pentingnya akhlak mulia dalam sikap tawadu atau bisa dibilang rendah hati. Nah, terhadap guru sebagai pondasi pendidikan karakter. Nah, dalam konteks pembelajaran PA ini, penerapan nilai-nilai ini dapat mengatasi krisis keteladanan guru dalam menekankan sikap hormat dan tanggung jawab siswa, serta mendorong guru untuk menjadi teladan yang baik secara moral dan profesional. Hal ini dapat dilakukan melalui pembinaan nilai-nilai akhlak dalam interaksi sehari-hari di kelas dan penguatan hubungan guru-guru yang harmonis. Nah, selanjutnya nomor 5 itu pemikiran Ahmad Hasan Persis tentang purifikasi ajaran Islam dalam kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, Ahmad Hasan ini menekankan purifikasi ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam saat ini, pemikiran ini cenderung mendukung kontrovatisme karena fokus pada pemurnian ajaran tanpa banyak modifikasi.
Nah, namun jika diintegrasikan dengan pendekatan kontekstual dan dialogis, dapat juga mendukung reformasi dalam pendidikan dengan menjadi otoritas ajaran sekaligus relevansi dengan pengembangan zaman. Gitu. Nah, selanjutnya nomor 6 itu sintesis ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat pendidikan agama Islam untuk visi dan misi prodi pendidikan agama Islam. Nah, ontologi ini menegaskan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang berpotensi berkembang. Nah, epistemologi ini menekankan sumber pengetahuan dari wahyu dan akal. Nah, sedangkan aksiologi ini menekankan nilai-nilai moral dan etika dalam pendidikan. Nah, ketiganya ini menjadi landasan untuk menyusun visi dan misi prodi pendidikan agama Islam yang berorientasi pada pengembangan manusia beriman, berilmu, dan berakhlak mulia, serta mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Nah, selanjutnya nomor 7 ini evaluasi konsep ta'dib, syed, nakwib, al-atas, dan penerapan dalam RPP pendidikan agama Islam. Nah, konsep ta'dib ini menekankan pendidikan sebagai proses pembentukan akhlak dan budi pekerti yang integral dengan pengetahuan. Ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dengan menekankan pengembangan potensi peserta didik secara holistik. Dalam RPP PAI Pendidikan Agama Islam, konsep ini dapat diterapkan dengan memasukkan kegiatan yang menanamkan nilai-nilai moral seperti refleksi diri dan pembiasaan akhlak dalam setiap pembelajaran. Nah, selanjutnya nomor terakhir ini model pembelajaran interdisipliner pendidikan agama Islam dan ilmu sosial berdasarkan pandangan Ismail Raji Al-Faruqi. Ismail masih ilmu pengetahuan menurut Al-Faruq mengusulkan integrasi ilmu agama dengan ilmu sosial secara holistik. Model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah proyek pembelajaran tematik yang menggabungkan materi pendidikan agama Islam dengan sosiologi atau ekonomi. Misal, studi kasus tentang keadilan sosial dalam Islam dan penerapannya dalam ekonomi masyarakat. Pendekatan ini mendorong siswa memahami nilai-nilai Islam sekaligus fenomena sosial secara terpadu. Sekian jawaban dari UAS Filsafat Pendidikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.